Ustadz, ketika kita sedang sholat ada rasa ingin kentut dan kita menahannya, kalau kentut itu masuk lagi, apakah sholat kita batal? Ya, kalau masuk lagi berarti sudah keluar. Nah, berarti batal keluarnya itu ya. Tetapi kalau dalam larangan menahan ada dua. Pertama memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke, kali ini kita ngobrolinnya nggak pakai tema. Oke. Karena kita akan ngobrolin serba-serbi pertanyaan yang udah masuk di DM-nya Ayah di Instagram @ustadzujayanto_official dan @nasehatui. Tetap kita seleksi dulu karena terlalu banyak. Ya, mana yang memungkinkan dijawab dulu. Ya. Kali ini kita nggak ada temanya karena sebelum-sebelumnya kan kita membahas pertanyaan itu kan lumayan berat, agak detail gitu ya. Kali ini tuh temanya, maksudnya kalau bisa kita bikin tema tuh kali ini serba-serbi pertanyaan sederhana. Mungkin lucu tapi sebenarnya perlu juga mungkin kita ketahui. Jadi kita akan bahas ini, pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Silakan. Kalau gitu karena nggak ada temanya kita langsung ke pertanyaan aja. Silakan. Mana yang diambil acak aja, di random aja. Ini ada pertanyaan lucu, tapi aku juga pengen tahu nih. Ustadz, ketika kita sedang sholat ada rasa ingin kentut dan kita menahannya, kalau kentut itu masuk lagi, apakah sholat kita batal? Ya, kalau masuk lagi berarti sudah keluar. Nah, berarti batal keluarnya itu ya. Tetapi kalau dalam larangan menahan ada dua. Pertama memang la sholata bi hadrati ta'am wa adasain. Tidak sah sholat dengan menahan dua hal. Satu, menahan makanan. Jadi kalau makanan sudah siap, makan dulu baru sholat. Kecuali kalau makanannya safe ya, aman. Misalnya makanannya di kulkas atau memang dia aman, tidak mungkin. Jangan sampai kita sholat tiba-tiba kelunting, waduh dimakan kucing. Nah, akhirnya sholatnya kulhu kulawat Allahus ya, sambil ngusir kucing itu. Yang kedua, menahan dua lubang, yaitu kentut, kencing, berak. Lubang ke depan maupun ke belakang. Nah, jadi kalau habis wudhu kita terasa kentut, terasa kencing, ya kencing sekalian, kentut sekalian, wudhu lagi. Itu. Jangan ditahan. Nanti waladhdallin yang lain amin. Aduh. Imamnya jangan lama-lama. Kalau Ustadz Anwar Zahid katanya kulhu aja le. Apalagi sudah sampai atahiyat. Berasa kentut, disayang, ditahan-tahan. Assalamualaikum dut, luar biasa. Padahal kalau ditahan itu, kalau daya tahannya kalah, keluarnya malah panjang. Dingin. Berdasarkan pengalaman. Iya, terutama yang gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi vibrasinya itu luar biasa. Tetapi kalau menahannya tidak sampai mengganggu gerakan sholat, nggak ada masalah. Misalnya berasa kentut tapi bisa tertahan secara ya kita yang bisa mengaudit lah kira-kira ya. Tapi kalau sudah sampai sialan itu sudah artinya kalau dia sudah sampai mengganggu gerakan itu makninahnya terganggu, mending dibatalkan. Tapi selama itu. Tapi kalau pertanyaan tadi sudah kentut keluar dimasukkan lagi, kalau keluar kecuali rasanya itu memang bisa ditahan dan tidak mengganggu, tidak ada masalah. Yang jadi masalah jangan sampai karena kita logikanya kita menghadap kepada makhluk saja, menghadap presiden saja perlu persiapan. Ya. Kita nggak nyaman lah menghadap seseorang kentut kan juga nggak enak juga gitu. Apalagi kita sedang menghadap Tuhan kita, ya gitu. Jadi mending ya udah wudhu lagi aja. Wudhu lagi, ya batalkan wudhu lagi kalau memang sudah mengganggu gerakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, adakah yang lebih baik antara ta'aruf rasa pacaran atau pacaran Islami? Kadang kedua hal ini tidak jauh berbeda. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Saling mengenal itu dianjurkan di dalam Islam sebetulnya bukan sekedar untuk pasangan suami istri. Semua manusia itu supaya bisa ta'aruf satu dengan yang lain. Cuman terminologi ta'aruf di Indonesia itu selalu diartikan adalah saling mengenal untuk perjodohan.
Dan tentu ta'aruf itu ada batas-batasnya, ada di mana ada syariat yang harus dijalankan. Tidak boleh sampai khalwat, yaitu coba dibaca surat Al-Isra ayat 32. Jadi batasannya wala taqrabuz zina. Jangan sampai kamu mendekati zina. Ya. Kata mendekati adalah semua aktivitas yang kemungkinan bisa jadi khalwat. Khalwat itu berdua-duaan. 32. Al-Isra ayat 32. Ya, surat ke-17 ayat 32. Ya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dolim, maka sungguh 32. Iya. Ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Larangan di dalam Islam bukan sekedar zina. Mendekati saja nggak boleh. Artinya lebih preventif lagi. Itu saya nggak mendekati, saya berzina, ya apalagi. Kalau jembatan sempit truk dilarang masuk atau becak dilarang masuk, jangan truk masuk. Kan yang dilarang becak loh. Kalau becak saja dilarang masuk, kok malah truk. Demikian juga mendekati zina. Karena semua aktivitas yang mengakibatkan perzinaan itu yang tidak boleh. Dalam pengertian mulai dari berdua-duaan di tempat sepi atau khalwat. Itu berkhalwat. Atau sesuatu yang kaitannya dengan arah ke sana, yang harus mengandung syahwati. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan pacaran Islami. Mungkin pacaran Islami itu antara pengurus masjid sama pengurus HMI dan PMII, mungkin seperti itu. Tapi jelas nggak ada. Jadi kalau pacaran Islami sebelum dimulai, mari kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Setelah selesai, Alhamdulillah. Enggak. Tentu itu hanya, nggak ada pacaran Islami. Walaupun menurut terminologi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebetulnya pacaran itu nggak masalah karena berkenalan untuk menjalin kasih sayang untuk menuju pernikahan. Yang salah adalah prakteknya. Konsepnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang suruh saling kenal supaya nanti bagaimana orang akan menikah kalau tidak saling kenal. Tetapi yang jadi salah adalah prakteknya, karena prakteknya senantiasa berkaitan dengan pendekatan zina tadi. Ikhtilat, yaitu percampuran laki dan perempuan, terjadilah, mohon maaf, paling tidak ke KNPI yang terjadi. K itu dari mulai kissing. Kissing itu di toilet, itu kissing. Itu singing, ya itu. Kissing, necking, petting, dan intercourse seksual. Dan